rukun Islam, rukun salat sing akhir geniku salam. Yang diwajibkan hanya salam yang pertama. Untuk salam yang kedua itu hukumnya sunat. Dalam uluk salam ini kita harus tetap dalam kondisi menghadap kiblat. Jangan sampai kita salam dengan menggerakkan badan sebelum baca kum. Jadi ojo assalamualaikum mungkin mboten sah. Karena sebelum sempurna kita salam, kita sudah berpaling dari Ka'bah, berpaling dari kiblat. Ya assalamualaikum warahmatullahi. Tidak usah ikut anggota badannya, cukup kepalanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Lah ukurannya sampai berapa kita salam? Ukurannya sampai orang yang di belakang kita melihat. Kalau dalam Kanjeng Nabi gini ku bayadu khaddihi, putihe pipine Kanjeng Nabi. Kaya kula nggih sing salam ya sawadu khaddihi, khaddi ngene irenge pipine kula. Jadi cara wong mburi ngoten nek assalamualaikum warahmatullahi wong mburi niki ketok irenge kuping anu pipi kula niku. Lek sing kula sing salam ngene Kanjeng Nabi kan bayatu, lek anune bayatu khaddihi sampai ketok napa putihe pipine Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi niku pipine putih sanes kaya kula. Nah, kula niku pipine ireng, coklat apa rada ireng ngono, sawu mentahan. Pun niku. Assalamualaikum warahmatullahi enggak disunatno wa barakatuh krana nulayani hadis sing masyhur saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun di dalam riwayat Abi Dawud juga di dalam kitab Al-Dzikar itu ada yang berbunyi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kumin itu mulai ngiri. Nah, yang menjadi masalah kadang ketika kula lan panjenengan menjadi makmum, ini salamnya kapan? Disalami makmum niku ketika imam sudah salam pada yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru makmum muluk salam. Jadi jangan imam sudah uluk salam itu assalamualaikum warahmatullahi terus mari ngono uluk salam. Niki barengi malian. Nah, terus yang menjadi masalah lagi ketika kita sebagai makmum masbuk, waktunya berdiri niku setelahnya imam salam kedua. Ketika berdiri imam masih salam pertama niku mboten dianggap kejaba niat mufaroqah. Jadi kudu mudhen maneh niku mergone imam belum selesai di dalam sholat, yang berarti kita masih terikat di dalam jamaah. Nah, lek ngoten durung mufaroqah aja sampai kita ngadep. Jadi mari imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi terus ngadep. Nah, lek panjenengan ngadeg sadurunge imam uluk salam yang kedua niku mboten sah ngadeke, mboten dianggap ngadeke. Nah, kecuali lek panjenengan niat mufaroqah. Lah niat mufaroqah kan ya tidak terbatas di dalam masalah salam, walaupun dalam waktu duduk tahiyat awal terus marono kita mufaroqah terus berdiri sendiri ya no problem, niat mufaroqah ya. Nah, ngoten. Nah, terus nggih termasuk niki sing sering-sering salah kula lan panjenengan
di dalam melakukan sholat. Ini kudu belajar sholat temenanan. Seperti lagi ketika kita imam berdiri dari ketika rakaat ketiga, terus imam kok duduk. Nah ini imam duduk karena dianggap keempat. Ketika kita sudah bangun, nah ini dilematis. Makanya kita harus niat mufarokoh kalau berdiri. Wis kadung lungguh daripada jongok terus kan juga penak. Karena kita menunggu dalam waktu julus dengan lungguh ya salah, karena bukan rukun yang panjang. Balik sujud maneh ya batal karena nambahi rukun. Satu-satunya jalan kita mufarokoh. Mufarokoh berdiri aman. Nah dene mufarokoh terus marune imami tahiyat marengono eling lek resik telu terus ngadeg. Lah harus kita nyambungno salat maneh enggak masalah. Jadi niat maneh niat makmum maneh ngono ae ya. Ngoten lho. Nah lek kita gak niat makmum maneh ya sudah kita sendiri-sendiri ngoten. Nah sing apik ya wis niat makmum maneh. Saged paham. Makmum mufarokoh makmum alih. Nggih mboten napa-napa karena niat berjamaah niku tidak harus dalam takbiratul ihram selain sholat Jumat. Tapi lah sholat Jumat kan ora enek berdiri ketiga. Kan ya enek. Nah, lalai sholat Jumat itu harus niat jamaah pada waktu takbiratul ihram. Jadi niat jamaah itu kapan waktunya? Untuk sholat-sholat yang wajib dilakukan dengan berjamaah, niatnya jamaah pada waktu takbiratul ihram. Berapa sholat yang wajib berjamaah? Sholat yang wajib berjamaah niku ada 4. Sholat Jumat, terus sholat apa? Sholat Jumat terus hari raya. Hari raya niku mboten wajib jamaah menurut mazhab Imam Syafi'i. Walaupun cara Imam Salasa wajib jamaah, tapi lek Imam Syafi'i tidak wajib jamaah. Selalu jamaatan au furoda. Salat jamaah atau dewi sendiri-sendiri. Siji salat Jumat, nomor loro salat muaddah. Salat muaddah niku ketika kita melakukan sholat, kemudian sudah melakukan sholat ada jamaah lagi, atau asalnya tidak jamaah terus ada jamaah, kita kesunatan untuk mengulangi. Bahkan ketika kita sholat jamaah terus ada jamaah lagi, masih kesunatan untuk mengulangi jamaah lagi. Dan itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Kanjeng Nabi sholat asar ketika keluar dari masjid, terus ada 2 orang yang duduk di depan masjid gak sholat. Lah kita ngerti kalau Kanjeng Nabi ala sholatimutum ala sholaituha ala napa kuwi ora gelem sholat ma'al jamaah. Terus sholaina fi rihalikuna li fi rihalina ya Rasul, kula wau di omah nggih pondokanku nek kampungku pun sholat. Terus Kanjeng Nabi dawuh idza sholaitu ma fi rihalikuma wa adraktumal jamaah fa sholliya ma'ahum. Ketika kamu sudah melakukan sholat di rumah, di kampungmu, terus ada jamaah, sholatlah dengan mereka. Nah, ini berarti, tapi hukumnya jamaah itu wajib. Dalam hal ini kalau sholat sendirian tidak boleh. Nomor loro sholat sing dinazari dengan jamaah. Nah, jamaah itu ya dengan nazar. Hal ini kan ya. Misalnya lek omahku payu arep jamaah. Jamaah kok ngenteni omahe payu. Ayo tak opo-opo jenenge wong kok ngene ya. Engko jamaah adoh gane kancane terus mari ngono sampai kepingine terus mari nazar. Kapan-kapan arisanku jeblos bulan iki, jeblos ya apa metu bulan iki arep jamaah, wajib jamaah. Niku hukumnya jamaah
wajib maka harus diniati mulai dari takbiratul ihram. Keempat, sholat jamak takdim dengan sebab hujan. Di panjenengan ketika hujan-hujan ngeten iki, misalnya panjenengan waktu maghrib atau waktu zuhur tapi usul jamak takdim, jamak takhir karena faedai jamak takdim. Terus panjenengan waktu takbiratul ihram kok wis hujan, terus waktu salam kok hujan. Niki niat jamak takdim. Nanti ketika bar salat kumaruntun waktu bangun takbiratul ihram salat asar sehujan mari ngono prei gak masalah. Tapi tidak keseluruhan orang dimutlakan diperbolehkan untuk melakukan jamak takdim disebabkan hujan, masih khusus kepada orang yang biasa jamaah. Orang yang tidak biasa jamaah, orang yang tidak langganan tidak mendapatkan dispensasi untuk jamak takdim sebab hujan. Nomor loro tempatnya jauh yang sehingga terjadi kehujanan marakno membasahi pada badan atau gak basahi nanti beletok jalani. Tapi kalau di Blitar sekarang sudah tidak ada beletok, boleh di pucuk-pucuk gunung ini kayak tidak tahu mesti enak ini ya. Pas hujan ngeten iki beletok ini ya sih enak. Tapi lah di daerah kita kan wis ora enak mau aspal kabeh pisan. Jadi kalau orang yang dekat tidak boleh, orang yang tidak pernah jamaah juga tidak boleh jamak takdim disebabkan hujan, kecuali imam. Bagi imam ini dispensasi untuk ngimami orang-orang yang diperbolehkan jamak takdim walaupun imamnya itu dekat. Ini ada dispensasi pisan. Nah, sholat-sholat yang wajib jamaah yang banyak 4 itu wajib niat jamaah di awal sholat, berarti mulai takbiratul ihram. Untuk sholat yang tidak wajib jamaah ini waktunya niat selama kita belum belum mengikuti imam dan belum menunggu imam dengan jangka yang lama. Kalau kita niat jamaah menunggu imam dengan jangka yang lama, niki ya gak sah. Atau setelahnya mengikuti baru mengikatkan diri gak boleh. Diikat dulu baru ikut. Ojo terus mengikut dhisik terus mengikat. Jadi cara gampangan kawin dulu, nikah dulu terus kawin. Ojo kawin dulu terus baru nikah. Jadi gak boleh melok dhisik nikah keri, gak boleh nikah dhisik terus melok, ngoten lho anune ya. Zaman mengikuti imam dulu tapi gak niat niku padha karo melok dhisik tapi ora nikah keri ya niku ya. Ya sik mendingan nikah walaupun keri daripada gak nikah terus. Ngoten tok, pun. Oleh karenanya dalam kasus tadi ketika kita berdiri, ketika imam dalam rakaat ketiga telah duduk tahiyat lagi, padahal sholat 4 rakaat, sedangkan kita sudah kadung menyenggelek. Apa menyenggelek? Sudah nyenggelek itu sudah bangun, sudah bangkit. Nah ini dilematis kalau kita kembali kepada sujud ya batal mergo nambahi rukun, kita duduk ya batal karena tidak tempatnya duduk, kita berdiri yo ndak sah karena kenapa kok gak sah mergo imam belum berdiri ya haram kita berdiri. Karena nampung disi imam sah rukun. Lalu bagaimana? Ya kita satu-satunya jalan ini Bapak niku ini niat mufarokoh ajalah berdiri niat mufarokoh. Imam disilingno ya ora eling-eling ngoten mawon. Kemudian ketika nanti sudah mufarokoh kok ternyata imam ingat kok berdiri lagi, kita terus
kalau memang ingin ikut ya niat jamaah maneh, ngoten mawon ora apa-apa. Nah, ini jamaah bersambung. Dan mufarokoh yang semacam itu tidak sampai menghilangkan fadilahnya jamaah karena mufarokoh dengan uzur. Saged paham nggih? Nah, dibake nggih angel salat niku lek dipelajari. Nggih. Nanti wis diangkat. Nambahi rukun. Nggih. Wong semua disujud kok sujud maneh ngono lho. Nggih, ampun diangkat, pokoknya diangkat niku pun lepas sangka sujud. Mulane dikongkon sabar banget lek durung imam tangi aja sampai tangi niku sehingga kita bisa menunggu dalam keadaan sujud. Imamnya kok lungguh ae sujud ae wis betah-betahan mam. Nggih betah-betahan. Sesuai batu ireng mungkin ya. Lalu salam wal tafid bi khaisu ya yurad bayadu khaddaika min janibai. Yaro bayadu jab bayadu khaddaika man janibaika. Man janibaika. Kemudian kesunatan untuk noleo ini sunat ukurani ketika panjenengan noleh orang yang di samping kanan kiri panjenengan niku saged ningali maring putihe pipi panjenengan lek wonge putih lek ireng ya irenge pipi panjenengan hatta yaro man waroaka khodaka al-aiman fil maratisannya hatta yara man khalfaka khaddaka al-aisar. Jadi kalau ketika uluk salam ke kanan sehingga orang yang di belakang kita bisa melihat pipi kanan kita, ketika kita salam pada yang kiri ya sehingga orang yang di belakang kita melihat pipi yang sebelah kiri. Walau salam ta'ala simalan salam tasaniyah yaminan indah Ibnu Qasim. Nah kemudian umpama kulawi niku kuwali mestine kan uluk salam yang pertama itu ke kanan dan kedua yang ke kiri. Nah kalau ternyata salam yang pertama itu ke kiri, bagaimana? Apakah ke kiri lagi? Enggak. Kalau pertama ke kiri ya terus akhirnya ke kanan.